Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sekalian, dimanapun berada. Bagaimana puasanya di hari yang ke-9 ya? Baik, masih ada 21 hari lagi, insya Allah kita akan melalui Ramadan sampai detik terakhirnya. Dan puncak Ramadan bukan di awal ya, teman-teman ya. Justru puncak Ramadan ada di 10 hari terakhir. Tapi Tuhan yang kita sembah di awal Ramadan, di akhir Ramadan, sampai nanti setelah Ramadan adalah Tuhan yang sama. Jadi kita usahakan mencintainya sepenuh hati, gitu ya. Insya Allah, semoga itu akan menjadi bagian dari tanda keistiqomahan sejak awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, sampai pasca Ramadan. Jumpa kembali di ORI, obrolan ringan. Kali ini kita memasuki episode 9 dan 10 setelah episode 7 dan 8 mengenai manajemen emosi ya. Kemarin kita landing melalui Zoom dengan peserta yang hadir melalui Zoom dan bisa berinteraksi secara langsung. Insya Allah agenda melalui Zoom akan di landing kembali di pertemuan yang ke-15 dan 16 ya di hari Sabtu pekan depan. Ya, oke. Hari ini kita akan bahas tentang tema mengenai emosi positif setelah kemarin kita membahas mengenai emosi negatif dalam wujud marah dan sebagainya. Hari ini kita membahas tentang happiness atau biasa disebut dengan kata bahagia gitu ya. Ternyata bahagia itu sederhana, persepsi tentang apa itu bahagia. Di obrolan ringan kali ini, benar-benar ringan nanti kita ngobrolnya begitu ya, tidak banyak untuk melibatkan kompleksitas teori, hanya akan melihat secara global saja tentang apa itu bahagia. Kalau bahagia ini diletakkan sebagai suatu emosi, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia akan menempati salah satu dari roda emosi ini. Teman-teman bisa melihat di layar ya, ini adalah roda emosi dari Geoffrey Robert, Emotional World Wheel. Roda emosi tidak hanya satu ya, ada roda emosi yang lain dari Plutchik misalnya, ya. Tapi biasanya rata-rata primary emotion yang di tengah-tengah ini cuma 6. Kalau di sini ada tambahan satu jadi 7 ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau happiness itu diletakkan sebagai suatu emosi, dia menempati satu emosi ini, happiness. Ya, yang kemudian secara konstruk teori, happiness ini sudah dibicarakan dari zaman filsuf semacam Aristoteles dan kawan-kawannya beliau gitu ya, yang kemudian konstruk-konstruknya itu menjadi diskusi yang menarik. Kenapa demikian? Salah satu yang dicari manusia dalam kehidupan ini adalah tentang kebahagiaan, ya. Yang kemudian nanti akan ada banyak diskusi ya. Kebahagiaan itu didapat sebagai suatu hasil, atau kebahagiaan itu didapat sepanjang proses, atau kebahagiaan itu adalah kondisi yang kemudian gitu ya kita usahakan untuk menjadi emosi utama dalam keseharian kita. Artinya untuk bahagia kita nggak harus nunggu hal besar terjadi gitu ya, tapi bahagia ini menjadi bagian dari eh, sesuatu yang melekat bahkan pada proses-proses perjuangan yang mungkin tidak mudah, tapi hatinya bahagia. Nah, itu diskusinya sangat panjang. Apakah bahagia itu suatu hasil atau bahagia itu menempel pada proses? Banyak sekali dibicarakan oleh para filsuf maupun teori-teori psikologi yang datang kemudian, yang kemudian dari sana nanti teman-teman bisa mencari referensinya lebih jauh. Tapi kemudian yang menarik untuk bisa kita sedikit diskusikan pada kesempatan kali ini, bahagia ini dalam istilah bahasa Inggris biasanya disebut dengan happiness, ya. Yang kadang pula dia diidentikan dengan istilah namanya well-being atau kesejahteraan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, happiness ini, ya, kalau dalam teori tentang well-being, gitu ya, yang kemudian nanti kita bisa merujuk salah satunya misalkan dari sini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, ada teori-teori yang menceritakan tentang well-being ini, gitu ya, dibagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya eudaimonic well-being atau kemudian satu lagi namanya hedonic well-being atau nanti biasa diistilahkan dengan psychological well-being and then subjective well-being. Nanti kalau kita menggunakan teori ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, maka happiness ini ada di dalam konsep well-being. Ya.
Konsep ini kemudian mengajarkan pada kita bahwa hidup itu bukan hanya tentang perasaan bahagia, tapi memiliki kesejahteraan secara lebih utuh, yang kemudian kesejahteraan ini akan membuat kesehatan jiwa seseorang lebih stabil. Nah, karena judulnya adalah bahagia itu sederhana, maka mari kita coba lihat ya, bagaimana meraih kondisi happiness atau kemudian dalam gambaran besarnya dia adalah bagian dari well-being dengan cara-cara yang kemudian kita bayangkan tidak harus muluk-muluk gitu ya, tapi justru dari hal-hal sederhana kita bisa mendapatkan happiness ini atau well-being sekaligus. Nah, sebelum kita bicara tentang cara bagaimana biar bisa bahagia dengan cara yang sederhana, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, mari kita kembali melihat sedikit tentang teorinya, gitu ya. Payung besarnya adalah well-being ini, atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai kesejahteraan. Yang kemudian well-being ini terbagi menjadi beberapa hal ya. Ada psychological well-being, subjective well-being, spiritual well-being, dan sebagainya yang kemudian masing-masing well-being itu memiliki landasan teorinya tersendiri yang akan coba kita pakai. Oh, ternyata belum muncul ya share screen-nya ya. Oke, yang akan kita pakai adalah pendekatan well-being yang dibagi menjadi dua, gitu ya. Pendekatan well-being yang kemudian dibagi menjadi dua, ya. Kalau ini adalah landasan teorinya, gitu ya. Satunya diistilahkan dengan eudaimonic well-being, satunya dengan hedonic well-being. Yang kemudian istilah ini berkembang bersama riset-riset dari para penemu teorinya. Ya, eudaimonic well-being ini kemudian punya nama lain psychological well-being atau kesejahteraan yang didapatkan dengan melihat beberapa aspek-aspeknya, yang dari sana seseorang akan mengalami kesejahteraan pada situasi psikologisnya. Sedangkan hedonic well-being ini punya nama lain subjective well-being. Ya, subjective well-being ini lebih banyak bicara tentang emosi ya, termasuk happiness yang tadi kita singgung di awal, gitu ya. Itu bagian dari subjective well-being. Nah, yang tampak di layar itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah beberapa aspek dari masing-masing jenis well-being. Kita berangkat dari well-being yang paling sedikit dulu ya, dari hedonic well-being atau subjective well-being, gitu ya. Pada beberapa teori, dia dibagi menjadi 3 poin seperti ini, atau cukup dibagi menjadi 2. Ya, satunya adalah subjektif, satunya adalah positive emotion, gitu ya, atau kemudian nanti happiness dengan subjective well-being itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, gitu ya, menurut teori ini yang namanya kebahagiaan itu hubungannya sama hadirnya perasaan positif dalam kehidupan seseorang ketika dia melakukan sesuatu. Walaupun kadangkala perasaan positif itu hadir terhadap sesuatu yang, ya, kalaulah itu ditarik dalam sudut pandang Islam, sesuatu itu salah, tapi dia menghadirkan bahagia, gitu ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berkaca pada teori subjective well-being, bahwa manusia itu hidup di antara emosi-emosi positif, gitu ya, maka sebagai Muslim, yang penting bagi kita itu bukan cuma bahagia, tapi bahagia dengan cara yang dibenarkan. Ya, karena ada banyak hal yang kemudian membahagiakan, tapi tidak dengan cara yang benar. Kenapa ya bisa seperti itu? Insya Allah nanti akan coba kita bahas sedikit lebih detail di episode yang ke-10. Apa yang melatar belakangi pemilihan cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, sampai harus dibedakan mana cara yang dibolehkan dan mana cara yang tidak dibolehkan. Gitu ya. Tapi secara umum untuk pertemuan kita pada hari ini, gitu ya, ada hal-hal sederhana yang itu bisa kita latih, gitu ya, untuk membangkitkan perasaan bahagianya kita. Misal ya, secara sederhana, gitu ya, bahagia itu tidak harus untuk dibayangkan sebagai hal-hal yang sifatnya besar ya. Misalkan menunggu suatu kelulusan kuliah, gitu ya, atau untuk diterima di universitas yang lain untuk studi berikutnya, itu memang betul akan menghasilkan bahagia. Tapi kalau kita hanya bahagia setelah nunggu momen-momen besar, gitu ya, maka kehidupan kita akan lebih sering ditawan oleh emosi-emosi negatif, gitu ya. Mungkin kita lebih banyak hidup dalam kesedihan, mungkin kita lebih banyak hidup dalam hal-hal yang sifatnya kekecewaan dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya biar kita bisa merasa bahagia dengan kebahagiaan yang sederhana? Ya, secara sederhana tipsnya adalah kita perlu menanamkan dalam diri kita, ya, kebahagiaan itu bukan hanya terletak pada hal-hal yang sifatnya besar,
Tapi bahkan kebahagiaan itu bisa kita usahakan dari hal-hal yang sifatnya keseharian. Ya, semacam teman-teman melihat pemandangan hijau gitu ya, begitu pagi hari, dimulai dari kalau muslim misalkan yang mendengarkan azan gitu ya. Nah, itu sudah bisa membuat kita bahagia, sesederhana mendengarkan azan, mendengar kicau burung atau kemudian begitu buka jendela atau buka pintu gitu ya, kita terkena hempasan angin. Nah, itu pun sangat mungkin bisa membuat seseorang bahagia dengan syarat apa? Dia mindful dengan kehidupannya. Dia sadar betul dengan hari-hari, waktu-waktu yang dia lalui. Ada hempasan angin, ada kicauan burung, gitu ya. Yang kadang-kala kita mengabaikan semua itu karena saking sibuknya, begitu ya. Padahal untuk bahagia, ya dari keseharian itu kan bisa membuat kita bahagia, gitu ya. Bisa dengar gemericiknya air, gitu ya. Atau kemudian bisa dengar suaranya petir. Artinya telinga kita masih berfungsi dengan baik, gitu ya. Dari hal-hal seperti itu, teman-teman, keseharian-keseharian seperti itu bisa membangkitkan kebahagiaan-kebahagiaan kita. Sampai mungkin keseharian yang perlu diciptakan. Misal, ada orang yang bahagia dengan masak, ada orang yang bahagia dengan bersih-bersih rumah karena lihat rumahnya bersih. Ada orang yang bahagia ketika eh, dia berhasil menuntaskan suatu tugas, gitu ya. Dari hal keseharian yang sifatnya sensing ya, mendengarkan sesuatu, melihat hijaunya alam, itu sudah bisa membahagiakan asal kita mindful ya, sadar betul bahwa kita merasakan nikmat-nikmat itu, sampai kemudian kebahagiaan-kebahagiaan yang sengaja kita ciptakan untuk menghadirkan emosi positif. Dia makan makanan yang kita sukai, pakai baju yang kita sukai, itu sederhana sekali ya. Tapi kalau kemudian kita bisa menempatkannya pada posisi yang tepat, sederhana, tapi itu bisa mengalirkan bahagia. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain subjective well-being yang kemudian nanti turunannya sebenarnya bahasannya agak detail gitu ya. Tapi mari kita bergeser dulu pada psychological well-being. Kalau ini adalah kebahagiaan yang disponsori berasal dari hal-hal yang sifatnya dukungan-dukungan, bukan dukungan ya, aspek-aspek psikologis ya, misalkan self acceptance. Ya, seseorang akan merasa hidupnya lebih sejahtera dan kemudian bisa merasakan bahagia dalam hidupnya kalau dia mampu melakukan self acceptance. Sesederhana kita menerima, ya Allah, terima kasih gitu ya. Saya telah hadir di atas muka bumi dengan rupa yang seperti ini. Saya adalah seorang perempuan atau misalkan saya adalah seorang laki-laki dengan tubuh yang seperti ini. Saya menerima diri saya. Saya tidak ingin membandingkan dengan fisik-fisik orang lain dengan segala rupa-rupanya mereka. Saya mengaccept, saya menerima diri saya yang apa adanya. Ya, yang seperti itu pun sangat mungkin bisa menghadirkan rasa bahagia ya, teman-teman yang kemudian pada saatnya dia akan berdampak pada kesejahteraan hidup. Kita tidak nelongso gitu ya. Kenapa ya dia tinggi, saya pendek. Nah, hal-hal seperti itu sesekali mungkin muncul, tapi tidak menjadi domain hidup di mana kita sering melakukan proses membandingkan diri kita dengan orang lain, misalkan dalam bab fisik. Atau self-acceptance ini juga bisa dilakukan dari hal-hal yang sifatnya potensi. Wah, dia kok bisa bikin konten yang bagus ya, kok saya enggak. Ini kalau tidak diimbangi dengan proses self-acceptance bahwa orang lain mungkin punya kapasitas tertentu, tapi saya pasti juga dititipi oleh Allah kapasitas tertentu. Orang lain bisa bikin konten-konten lucu misalkan gitu ya. Ternyata Allah memberikan kepada kita kemampuannya bukan di situ, tapi misalkan kemampuan riset yang lebih baik atau sebagian orang kemampuan memasak dan kita menerima itu. Ya, tidak semua orang harus bisa memasak semuanya gitu ya, ahli masak jadi chef semuanya. Tidak semua harus jadi seorang peneliti, semua orang kan tidak. Setiap orang punya kecenderungan potensi masing-masing. Begitu kita bisa mengaccept potensi kita sendiri, itu insya Allah akan menghadirkan bahagia. Tapi kalau kita terlalu banyak overkritik ya, teman-teman. Mengkritik diri itu boleh, tapi kalau over, tentu itu akan menghasilkan emosi negatif ya. Mungkin kita akan kecewa dengan diri kita sendiri. Kita akan banyak frustasi dengan diri kita sendiri, yang kemudian itu akan menjadi eh, trigger awal ya, munculnya banyak sekali kortisol dalam diri kita yang tidak menguntungkan gitu ya, kalau terlalu banyak. Sehingga bahagia itu kadangkala tidak harus kemana-mana ya teman-teman, duduk manis gitu ya. Mensyukuri siapa kita, mensyukuri potensi yang ada, sekaligus mengaccept semua kekurangan. Ya ternyata saya tuh kayak gini ya, ada banyak kurangnya. Ya, it's no problem, nggak apa-apa. Memang manusia itu punya plus minus. Udah, duduk gitu ya, sambil kita mengidentify kelemahan dan kekurangan dan kita mengacceptnya, itu pun akan menghasilkan keadaan diri yang lebih tenang dan lebih bahagia menghadapi realita hidup.
gitu ya. Jadi tidak harus muluk-muluk semua hal itu harus dicapai dengan perfect, harus sempurna, kan tidak. Justru self acceptance itu menjadi bagian dari pembangun faktor psychological well-being atau kesejahteraan psikologis yang bisa menghadirkan bahagia. Ya, atau kemudian aspek kedua kalau pakai psychological well-being adalah environmental mastery. Ya, penguasaan terhadap lingkungan, di mana seseorang mungkin bisa mengenali ya peran-peran yang dia miliki, tempat di mana dia hidup, kemudian dia bisa punya kontribusi-kontribusi tertentu. Ya, kadang-kala kalau teman-teman pulang dari kantor gitu ya misalnya, atau pulang dari kampus, terus melihat ada orang di pinggir jalan yang kelihatannya perlu dibantu, terus teman-teman membantu sebisanya gitu ya. Teman-teman menguasai medan di mana teman-teman hidup, ya berkenalan dengan lingkungan-lingkungan di mana kita tinggal gitu ya. Hal-hal seperti itu pun kadang-kala bisa membangkitkan bahagia ya, saling berbagi dan seterusnya. Atau positive relationship. Kadang bahagia itu datang dari relasi-relasi yang positif gitu ya. Punya teman yang suka mengingatkan dalam kebaikan. Yang seperti itu sebenarnya perlu disyukuri ya. Punya teman yang bisa memberikan support yang baik, punya teman yang tidak toksik ya. Kalau teman-teman punya itu, ya kita perlu melihatnya sebagai suatu hal yang perlu disyukuri sehingga gitu ya bangkit dalam diri kita keadaan di mana kita merasa bahagia. Atau personal growth, kita berproses meskipun hanya 1% lebih baik dari kemarin. Gitu ya, kemarin apa-apa dibikin marah. Sekarang enggak marah sih, tapi masih ngedumel gitu ya. Tapi enggak teriak-teriak, udah lebih baik dari kemarin. Itu kalau kemudian kita maknai sebagai personal growth gitu ya, pertumbuhan pribadi yang sehat, ya hal-hal seperti itu kemudian bisa menghadirkan bahagia. Atau purpose in life. Bahagia itu kalau kita punya tujuan. Ya, kadang-kala yang membuat kita jadi bingung atau membuat hidup menjadi tidak jelas karena kita nggak punya tujuan hidup. Ya, sesederhana kita mencoba mengeksplorasi. Ya, kalau tujuan hidup nggak sederhana ya. Tapi pada faktanya memiliki tujuan hidup itu membuat hidup lebih terarah dan kita akan lebih mudah untuk merasakan kesejahteraan hidup. Terakhir autonomi, ya punya sisi-sisi di mana kemandirian gitu ya, tidak dependen terhadap orang lain itu juga bisa menghadirkan bahagia. Overall kalau dari teori kita bisa melihat beberapa aspek ini teman-teman. Tapi terakhir sebagai materi penutup ya, kalaulah kita mau mensimpel-simpelkan bahagia, ya biar bahagia itu lebih mudah mampir dalam diri kita, aslinya tekniknya satu aja. Semua hal dalam hidup, mari kita berikan makna positif. Insya Allah lebih mudah bahagia. Kalau semuanya dicarikan makna secara positif, kenapa ya kok hujan padahal kita mau pergi? Oh, berarti mungkin Allah sedang menurunkan rizki untuk para petani dan meminta kita untuk bersabar sebentar. Oke, gak apa-apa. Ya udah, bahagia kan meskipun hujan gitu ya. Wah, gitu ya, mau ngerjain tugas kok mati lampu gitu ya. Kalau kita berikan makna positif gitu ya, oh berarti Allah sedang men-challenge saya untuk mencari solusi lain. Kalau mati lampu berarti harus gimana? Gara-gara mati lampu jadi punya lampu emergency deh, kita beli baru. Positif lagi gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, yang itu punya potensi membuat kita nggak bahagia. Gitu ya, terlepas dari teori-teori konstruk yang ada, salah satu tips paling sederhana, tapi ini butuh latihan, adalah berikan makna positif pada setiap momentum yang terjadi dalam hidup kita, ya, yang kemudian momentum-momentum dan peristiwa-peristiwa itu akan terasa membahagiakan. Kelihatannya sih kayak bikin nelongso gitu ya, kelihatannya tuh kayak bikin kita susah, tapi kalau pemaknaannya positif, gitu ya, maka rasa di jiwa itu akan lebih lapang. Rasa di jiwa itu akan lebih enak untuk dilalui. Sesuatu yang dilalui dengan kelapangan hati, dengan ketenangan, dengan energi-energi positif, insya Allah itu akan lebih mudah dihadapi dibandingkan kita menghadapinya dengan kecemasan, dengan kesedihan, atau emosi-emosi negatif yang lain. So, di Ramadan kita yang ke-9 ini, sudah berapa kali kita menaruh makna positif pada emosi, pada kejadian-kejadian yang mungkin tidak menyenangkan. Mari kita latih, mari kita coba, mari kita jemput makna bahagia dengan cara yang sederhana. Apa itu? Berikan makna positif pada hal-hal yang sekiranya kurang menyamankan. Untuk latihan awal kadang kita susah mencari makna positif ya, tapi kalau dilatih terus, insya Allah akan jadi kebiasaan kita mencari makna positif atau memberi makna positif pada setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di obrolan dengan esok hari di pertemuan ke-10, masih dengan tema bahagia, tapi kita akan lihat dari sudut pandang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.